Pernahkah kamu membayangkan data pentingmu seperti hasil transaksi, catatan kesehatan, atau identitas digital tiba-tiba berubah tanpa izin atau bahkan dihapus oleh pihak pusat yang tidak kamu kenal? Inilah tantangan nyata di dunia digital modern. Hai, saya Rahmat Nugroho Saputra. Dalam video ini kita akan membedah bagaimana blockchain bisa menjadi solusi revolusioner sebagai database terdistribusi. Mari kita mulai perjalanan ini. Blockchain adalah sistem penyimpanan data digital yang berbentuk rantai blok-blok transaksi yang saling terhubung secara kronologis dan terdistribusi ke seluruh jaringan komputer yang disebut node. Setiap kali ada transaksi, catatan disimpan dalam blok baru. Blok tersebut saling terkait melalui hash, yaitu sidik jari digital yang unik, sehingga membentuk rantai data yang sulit dimanipulasi. Berbeda dengan database tradisional yang biasanya terpusat, blockchain adalah bentuk database terdistribusi. Setiap node di jaringan memiliki salinan lengkap data, sehingga tidak ada satu pihak pun yang memiliki kontrol absolut. Karena sifatnya ini, blockchain sering disebut sebagai buku besar digital atau distributed ledger yang transparan dan tahan manipulasi. Sejarah blockchain dimulai jauh sebelum Bitcoin. Pada tahun 1991, Stuart Haber dan Westcott Stornetta memperkenalkan mekanisme rantai blok yang aman untuk penanda waktu dokumen digital. Tahun 2008, Satoshi Nakamoto merilis white paper Bitcoin yang memperkenalkan blockchain sebagai solusi transaksi peer-to-peer tanpa perantara. Dari sini lahirlah 3 generasi blockchain. Generasi pertama adalah Bitcoin yang fokus pada transfer nilai. Generasi kedua adalah Ethereum yang memperkenalkan smart contract atau kontrak pintar. Generasi ketiga adalah adopsi blockchain di luar sektor keuangan, seperti pemerintahan, kesehatan, supply chain, NFT, dan lain-lain. Di Indonesia, riset dan adopsi blockchain mulai berkembang sejak 2020, seiring dengan digitalisasi keuangan nasional. Arsitektur blockchain terdiri dari 3 elemen utama: blok, rantai, dan node. Satu blok berisi data transaksi, hash unik, dan hash blok sebelumnya. Hash ini berfungsi seperti semen digital. Jika isi blok diubah, hash juga berubah. Karena setiap blok membawa hash dari blok sebelumnya, perubahan pada satu blok akan membuat seluruh rantai setelahnya menjadi tidak valid. Inilah alasan blockchain tahan manipulasi. Semua ini berjalan di atas jaringan komputer atau node yang saling terhubung secara peer-to-peer. Setiap node menyimpan salinan penuh blockchain dan ikut serta dalam proses validasi data. Dengan cara ini, blockchain tahan terhadap single point of failure. Bahkan jika satu node mati, data tetap aman di ribuan node lain. Pertanyaan penting berikutnya adalah, siapa yang memastikan isi database blockchain itu benar? Jawabannya adalah mekanisme konsensus. Konsensus adalah kesepakatan seluruh node dalam jaringan atas status data terbaru tanpa otoritas pusat. Ada beberapa mekanisme konsensus populer. Proof of work yang digunakan Bitcoin membuat penambang berkompetisi memecahkan teka-teki matematika berat untuk menambahkan blok baru. Keamanannya tinggi tetapi boros energi dan lambat, sekitar 10 menit per blok. Proof of stake yang digunakan Ethereum 2.0 memilih validator berdasarkan jumlah aset yang mereka taruh sebagai stake. Mekanisme ini jauh lebih hemat energi dan cepat. Ada juga mekanisme lain seperti PBFT dan Delegated Proof of Stake yang digunakan blockchain enterprise seperti Hyperledger untuk efisiensi dan skalabilitas. Pilihan konsensus inilah yang membedakan kecepatan, biaya, dan keamanan tiap blockchain. Keamanan blockchain dijaga oleh kriptografi. Ada 2 prinsip utama. Pertama, kriptografi kunci publik dan privat. Setiap pengguna memiliki 2 kunci. Kunci publik untuk menerima data, mirip nomor rekening bank, dan kunci privat sebagai tanda tangan digital yang hanya diketahui pemilik. Ini memastikan hanya pemilik sah yang bisa melakukan transaksi. Kedua, hashing. Hashing adalah proses matematika yang mengubah data menjadi sidik jari digital unik. Algoritma seperti SHA-256
Membuat perubahan sekecil apapun pada data menghasilkan hash yang berbeda drastis. Karena setiap blok membawa hash blok sebelumnya, perubahan pada satu blok langsung diketahui seluruh jaringan. Inilah yang membuat blockchain immutable dan anti manipulasi. Salah satu inovasi besar blockchain generasi kedua adalah smart contract atau kontrak pintar. Smart contract adalah program di blockchain yang otomatis berjalan sesuai syarat yang ditentukan tanpa perantara. Misalnya, pembayaran otomatis setelah barang diterima atau klaim asuransi yang langsung cair ketika kondisi terpenuhi. Platform seperti Ethereum memungkinkan pengembang menciptakan aplikasi terdesentralisasi, NFT, DAO, dan ekosistem DeFi. Smart contract membuat proses bisnis, supply chain, bahkan voting menjadi lebih transparan dan efisien. Lalu, bagaimana blockchain dibandingkan dengan database relasional? Database relasional bersifat terpusat menggunakan tabel, kolom, dan baris, serta dikelola oleh administrator. Data bisa diedit atau dihapus, dan query sangat cepat berkat indexing. Blockchain sebaliknya bersifat terdistribusi, append only, dan transparan. Data tidak bisa dihapus, hanya bisa ditambahkan. Konsistensi dijaga oleh konsensus, bukan admin. Query lebih lambat karena harus divalidasi oleh jaringan. Jadi, blockchain unggul untuk aplikasi yang membutuhkan audit, transparansi, dan kepercayaan antar pihak, sementara database relasional lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan dan fleksibilitas data. Implementasi nyata blockchain sudah banyak. Di supply chain, Walmart bekerja sama dengan IBM Food Trust untuk melacak makanan dari petani ke toko. Hasilnya, pelacakan yang dulu butuh 6 hari kini bisa dilakukan dalam 2 detik. Di Indonesia, riset blockchain digunakan untuk ketelusuran produk pertanian dan perikanan. Di sektor keuangan, Bank Indonesia mengembangkan QRIS sebagai sistem pembayaran digital nasional. Walau QRIS bukan sepenuhnya blockchain, konsep distributed ledger sudah diuji coba dalam beberapa pilot project. Di pendidikan, universitas mulai menguji sertifikat digital berbasis blockchain untuk mencegah pemalsuan ijazah. Di kesehatan, startup lokal mengembangkan sistem rekam medis berbasis blockchain agar data pasien lebih aman dan bisa diakses lintas rumah sakit. Bagaimana dengan regulasi? Di Indonesia, blockchain diatur melalui beberapa regulasi nyata. Undang-Undang ITE tahun 2008 yang direvisi tahun 2016 mengatur transaksi elektronik dan tanda tangan digital. Peraturan Bapepti nomor 5 tahun 2019 mengakui aset kripto sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan di bursa berjangka. Permendak nomor 99 tahun 2018 mengatur tata kelola perdagangan aset digital. Jadi meskipun belum ada undang-undang khusus blockchain, kerangka hukum untuk aset digital dan transaksi elektronik sudah ada. Tantangannya adalah literasi digital, kesiapan infrastruktur, interoperabilitas antar platform, dan perlindungan data pribadi. Beberapa platform blockchain populer antara lain Ethereum, blockchain publik open source dengan ekosistem luas, Hyperledger Fabric, permissioned blockchain yang cocok untuk enterprise dan supply chain, serta Quorum, turunan Ethereum yang fokus pada sektor keuangan. Hyperledger unggul dalam performa privat, sementara Ethereum unggul dalam ekosistem global. Kesimpulannya, blockchain bukan sekadar mata uang kripto. Ia adalah paradigma baru manajemen data yang transparan, aman, terdistribusi, dan sulit dimanipulasi. Teknologi ini menawarkan solusi untuk isu kepercayaan, integritas, dan efisiensi lintas sektor, keuangan, pendidikan, logistik, kesehatan, hingga tata kelola pemerintahan digital. Di Indonesia, regulasi sudah ada, ekosistem berkembang, dan tantangan pun nyata. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Referensi yang digunakan dalam penyusunan materi ini antara lain Nakamoto Satoshi tahun 2008, Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system, Silberschatz, Korth, dan Sudarshan, Database System Concepts. Peraturan Bapepti nomor 5
tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto, ISO 22739 tahun 2020 tentang Blockchain and Distributed Ledger Technologies Vocabulary, artikel IEEE Access tahun 2021 berjudul Blockchain as a Distributed Database, a Survey, dan publikasi resmi Bank Indonesia tahun 2021 tentang QRIS sebagai sistem pembayaran digital nasional.